Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman yang berbahagia. Pada hari ini kita akan membahas cara bagaimana membuat karya tulis ilmiah di beberapa format. Alangkah baiknya kita sebagai presentator sebelum membahas tentang membuat karya tulis ilmiah di Microsoft Word, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, yang pertama saya sendiri Dinmatok Amin, dan yang kedua yaitu Awaliana Rahmawati, yang ketiga Alvina Agustia, dan yang keempat Azizin Maharani. Adapun tema-tema yang akan kita bahas pada hari ini yaitu ada 6 tema. Yang pertama membahas tentang apa sih karya tulis ilmiah itu, dan yang kedua bagaimana cara melakukan penulisan bab pada Microsoft Word, dan yang ketiga bagaimana cara membuat daftar tulisan otomatis, dan yang keempat yaitu bagaimana cara menggunakan tabel atau menambahkan tabel pada karya tulis ilmiah kita, dan yang kelima yaitu membuat catatan kaki atau footnote, dan tema yang paling terakhir kita bahas yaitu cara membuat daftar wisata secara otomatis. Baiklah, mari kita simak pembahasan yang pertama yaitu apa sih karya tulis ilmiah itu. Pembahasan yang pertama yaitu tentang apa sih karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah itu adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil dari penelitian atau pengkajian yang dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Jadi berdasarkan tujuan ini, karya ilmiah itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi tugas akademik seperti makalah, resensi buku, ringkasan hasil penelitian, dan laporan penelitian. Sedangkan yang kedua yaitu karya tulis yang dikerjakan untuk memenuhi sebagian syarat di dalam menyelesaikan program skripsi untuk program S1, tesis untuk program S2, dan disertasi untuk program S3. Jadi dalam penulisan karya tulis ilmiah ini ada pengaturan dasar. Yang pertama yaitu dalam penulisan judul menggunakan huruf kapital dan tebal, bulat, serta ditempatkan di tengah. Yang kedua, naskah dibuat dengan menggunakan kertas HVS putih 70 atau 80 gram dengan ukuran A4, 21 x 29,7 cm height dan width-nya ya. Kemudian yang ketiga, jenis huruf menggunakan Times New Roman dengan ukuran font 12 untuk naskah, 16 sampai 18 untuk judul pada cover, dan 14 untuk judul bab atau tajuk, 10 untuk ukuran footnote. Dan yang keempat yaitu jarak antara satu baris dengan baris berikutnya menggunakan jarak 1,5 atau ini spacing line-nya ya 1,5. Demikian juga jarak antara paragraf atau alinea. Oke, yang selanjutnya bab pada karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah spasi dari atas ke bawahnya harus 4. Spasi dengan cara pilih line spacing paragraf before 48, after 6, oke. Kemudian yang kedua, letaknya harus di tengah dengan klik center pada menu paragraf atau bisa dengan klik tombol di keyboard, tombol Ctrl dan huruf E pada keyboard ya secara bersamaan. Kemudian yang ketiga, harus menggunakan huruf kapital dengan cara format font all capital. Selanjutnya adalah cara mengisi daftar isi otomatis. Cara yang pertama adalah cara mengedit tajuk bab. Subbab adalah dengan mengeblok tajuk bab, kemudian memilih font, ukuran font, dan spasi tajuk bab. Gambar di bawah menunjukkan bahwa bab 1 menggunakan font Times New Roman dengan ukuran font 14 bold, posisi rata tengah yang merupakan heading 1. Lalu klik rename, kemudian beri nama yang diinginkan. Pada contoh ini diberi nama tajuk bab, seperti gambar yang di atas ini ya. Terus kalau sudah kita beri rename, nanti akan muncul seperti gambar yang di bawah. Kemudian kita ganti menggunakan kata-kata tajuk bab seperti itu ya. Selanjutnya, cara yang sama digunakan untuk men-setting bab dan subbab. Di sini kita pilih heading 2 ya. Kemudian kita klik kanan dan kita rename, kita pilih rename. Kemudian nanti akan muncul
cara yang sama seperti yang tadi, itu kita rubah menjadi tajuk subbab gitu ya. Oke, selanjutnya gambar di atas menunjukkan latar belakang merupakan tajuk bab, kemudian dengan menggunakan font Times New Roman ukuran font 14, posisi margin kiri merupakan heading 2 seperti yang dijelaskan tadi ya. Selanjutnya adalah seluruh tajuk bab untuk ditandai sebagai tajuk bab seperti gambar di bawah ini. Terus tajuk subbab juga demikian. Selanjutnya, biasanya pengetikan tajuk bab diletakkan di bawah pengetikan bab, tapi dalam daftar isi antara bab dan poinnya menyatu dalam satu baris. Cara menurunkan tajuk agar tidak berpisah dengan babnya di daftar isi dilakukan dengan tajuk yang akan diturunkan. Klik page layout, kemudian klik icon panah yang berada di brick, kemudian klik text wrapping seperti gambar gini ya. Oke, selanjutnya adalah akan dibuat daftar isi dengan cara poin bab di blok. Poin bab ini ya, bab 1 pendahuluan ini di blok. Kemudian klik reference ini ya. Kemudian klik add text di sini ya, agak kiri ya tepatnya. Kemudian klik level 1 seperti pada gambar. Oke, selanjutnya tajuk subbab di blok. Tajuk subbab ini ya, latar belakang di blok. Kemudian klik reference. Kemudian klik add text seperti yang sebelumnya tadi ya. Terus klik level 2 seperti pada gambar. Sudah ya. Seluruh tajuk bab harus tandai sebagaimana dicontohkan pada poin 8 dan poin subbab tandai sebagaimana dicontohkan pada poin 9. Setelah selesai, maka daftar isi sudah siap dibuat dengan cara sebagai berikut. Klik reference, kemudian pilih dari tabel of contents, kemudian klik yang dipilih. Kalau sudah, seluruh poin bab harus tandai dengan yang dicontohkan pada poin 8 dan subbab dicontohi dengan pada poin 9. Setelah selesai, maka daftar isi sudah siap dibuat dengan cara sebagai berikut. Klik reference, kemudian pilih dari tabel of contents yang terletak di kiri ya, di pojok kiri. Kemudian klik yang dipilih. Di sini kita memilih yang contents yang berada di paling atas sendiri ya. Kalau sudah, apabila terdapat perubahan nomor dalam halaman, maka klik reference, kemudian klik update tabel, kemudian klik update page number only, kemudian klik OK. Apabila isi poin ada perubahan nomor, termasuk penambahan maupun pengurangan poin, maka klik update entire table, kemudian klik OK. Poin subbab yang ditambahkan akan secara otomatis masuk dalam daftar isi apabila poin tersebut sudah ditandai sebagai level 2. Oke. Selanjutnya di sini saya Alisin Maharani Putri Sitompul akan menjelaskan tentang footnote dan cara membuat footnote. Next. Fungsi footnote. Fungsi footnote di sini ada 4. Yang pertama ialah sebagai bukti, yang kedua informasi lanjutan, yang ketiga memperluas konteks pembahasan, dan yang keempat keterangan dan petunjuk. Yang dimaksud sebagai bukti ialah footnote berfungsi sebagai memberikan penjelasan kepada pembaca terkait karya tulis di mana kutipan tersebut diambil. Selanjutnya dimaksud dengan informasi lanjutan ialah pembaca dapat mencari informasi yang lebih luas dari pembahasan. Jadi kalau pembaca kurang puas dengan kutipan yang kita ambil, pembaca bisa langsung membaca dari sumbernya. Yang ketiga, yang dimaksud dengan memperluas konteks pembahasan, yakni pembaca diharapkan dapat memperluas pembahasan yang dapat kita pelajari ketika menghadapi studi atau permasalahan yang sama. Dan yang dimaksud dengan keterangan dan petunjuk berfungsi sebagai untuk memberikan lampiran tentang pernyataan sehingga pembaca dapat mempelajari terkait dengan persoalan halaman subbab dari karya ilmiah tersebut. Jadi dapat mendalami, memahami lebih dalam tentang kutipan yang diambil tadi dari sumbernya. Dan selanjutnya kita ke unsur footnote. Unsur footnote di sini ada 4. Yang pertama, nama pengarang buku. Nama pengarang buku ketika ditulis pada footnote
menggunakan huruf besar pada awal namanya. Contoh, Hidayat Soleh, berarti H dan S-nya besar. Selanjutnya, judul buku. Judul buku ketika di footnote ditulis dengan huruf miring. Lalu selanjutnya, tempat, nama, tahun penerbit. Untuk tempat, nama, dan tahun penerbit ini dijadikan satu dalam satu kurung, tanda kurung. Yang pertama ialah tempat itu adalah kotanya. Lalu nama ini penerbitnya, nama penerbit biasanya PT atau CV atau apa. Lalu tahun penerbit. Setelah itu nomor halaman kutipan biasanya dapat disingkat dengan L titik berapa atau langsung dengan nomor itu tidak apa. Ya, selanjutnya kita di cara menulis footnote pada karya ilmiah. Yang pertama, dapat menggunakan cara yakni tekan Alt Ctrl F pada keyboard, maka akan bisa langsung membuat footnote. Jadi kursor kita itu langsung pindah ke bawah dan kita sudah bisa menulis footnote. Lalu yang kedua, yakni melalui bar pada references. Nah, caranya yang pertama, buka dokumen atau file Microsoft Word, lalu pilih teks yang akan diberi footnote. Jadi kalau kita arahkan pada teks tersebut, akhir teks tersebut. Lalu klik menu bar references dan buka, lalu pilih insert footnote. Setelah itu akan otomatis dipindah ke bawah dan kita bisa menulis footnote. Selanjutnya akan muncul tempat menulis footnote pada bagian bawah kertas. Lalu langkah yang terakhir, silahkan isi keterangan atau referensi yang diperlukan sesuai dengan unsur footnote yang telah saya jelaskan di atas tadi pada slide sebelumnya. Kita menuju ke pembahasan yang terakhir, yaitu bagaimana cara membuat daftar pustaka secara otomatis. Sebelum menuju ke langkah-langkah membuat daftar pustaka secara otomatis, kalian apakah sudah tahu apa pengertian daftar pustaka itu sendiri? Oke, daftar pustaka itu adalah suatu susunan tulisan karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun penerbit. Jadi daftar pustaka itu disusun urut alfabetis berdasarkan nama belakang penulis atau pengarang. Dan style penulisan dari daftar pustaka tersebut di dalam Microsoft Word itu ada 10 macam. Seperti APA 5 Edition, Chicago 15 Edition, MLA 6 Edition, dan Turabian 6 Edition, dan masih banyak lagi. Tetapi yang sering kita gunakan yaitu yang stylenya yaitu APA 5 Edition. Oke, kita langsung saja menuju langkah-langkah atau cara membuat daftar pustaka secara otomatis. Yang pertama pastinya yaitu kita harus membuka dokumen yang akan diberi daftar pustaka secara otomatis. Dan kemudian setelah terbuka dokumennya, maka kita memilih menu bar yaitu reference. Nah, kemudian setelah kita klik reference, maka kita memilih di menu citation and bibliography yaitu manage search. Nah, kita klik, kemudian muncullah yaitu kotak dialog Search Manager. Untuk membuat daftar pustaka yang baru, maka kita perlu mengeklik yaitu klik New. Di situ sudah ada panahnya ya, urutannya. Terus kemudian setelah kita klik New, maka kita ditampilkan kotak dialog yaitu Create Search. Nah, yang dimana di dalam kotak dialog Create Search ini terdapat tipe search, bibliography fields for APA 5th edition itu stylenya tadi, kemudian nanti ada author, title, year, city, publisher, dan tambahan lagi sesuai dengan referensi yang
tipe referensi yang kita pakai. Seumpama nanti kita contohnya memilih buku ya, kita klik yang book itu tulisannya. Kemudian muncul seperti ini. Nah, maka kita langkah yang pertama yaitu kita mengisi yang pertama yaitu author atau nama pengarang, kemudian titelnya, judulnya dari buku, terus year, tahun terbit buku tersebut, city atau kota yang buku itu diterbitkan, dan yang terakhir yaitu publisher, yaitu penerbitnya, nama penerbitnya. Kemudian setelah terisi semua kelima kolom tadi, maka kita klik OK. Nah, maka nanti kita dimunculkan lagi kembali ke Search Manager, kotak dialog Search Manager, maka akan muncul seperti ini. Mungkin kalau kita ingin ada kesalahan dalam penulisan daftar pustaka yang awal tadi, kita bisa mengeklik Edit. Di situ kan di atasnya New itu ada Edit. Kemudian kalau kita ingin menghapus, mungkin tidak perlu digunakan, itu bisa klik Delete. Dan kemudian seumpamanya di master list ini sudah banyak sekali referensi buku untuk daftar pustaka yang kita tulis, maka seumpamanya ada daftar buku untuk daftar pustaka sama, maka kita bisa mengeklik di master list sampai blok warna biru seperti itu, lalu klik copy. Karena nanti yang muncul pada saat kita membuat daftar pustaka itu yang ada di kotak sebelah kanan, yaitu current list, bukan di master list. Seperti itu. Kalau sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, daftar pustakanya, jumlahnya, itu kita klik close saja. Kemudian kita kembali ke menu Citation and Bibliography. Nah, di situ kita klik saja yaitu bibliografi, kemudian di built-in itu langsung kita pilih yang paling atas. Stylenya tetap tadi sudah, yaitu apa 15 edition ya. Terus nanti akan muncul seperti ini. Oke, begitu penjelasan sedikit tentang bagaimana cara membuat daftar pustaka secara otomatis. Sekian, terima kasih.